dalam kapsul sebanyak 796 butir yang di dalamnya berisi MDMA seberat 151,24 gram. Kemudian juga serbuk merah muda yang di dalamnya juga berisi MDMA seberat 49,14 gram neto. Yang ketujuh, serbuk warna orange berisi juga MDMA seberat 1280,6 gram. Itu adalah barang bukti yang berupa narkotika. Kemudian yang berupa psikotropika, yang pertama narkotika yang terbesar yang pernah dilakukan oleh Polda Bali selama kurun waktu 2 tahun belakangan ini, dan juga merupakan pengungkapan yang kedua dalam kurun waktu yang 2 bulan terakhir yang terbesar. Yang sebelumnya kita pernah mungkin disampaikan di Polda Denpasar. Saat itu kita bisa mengamankan sabu seberat 18,283 kg dan 984 butir ekstasi. Bapak Ibu yang saya hormati, dari pengungkapan ini tadi sudah saya sampaikan ada 3 orang tersangka. Yang pertama, tersangka atas nama berinisial KS, usia 35 tahun, laki-laki Denpasar. Peran yang bersangkutan adalah memecah, menyiapkan dan memasukkan ekstasi serbuk ke dalam kapsul yang berwarna merah muda dan putih. Kemudian yang bersangkutan juga mengedarkan atau menjual barang narkotika ke warga negara asing yang memesannya. Kemudian peran beliau adalah mengumpulkan uang hasil jual beli narkotika yang lalu disetorkan kepada tersangka 3 yang berinisial AA. Tersangka kedua berinisial KW, berusia 48 tahun, laki-laki Denpasar. Peran yang bersangkutan adalah memecah, menyiapkan dan memasukkan ekstasi serbuk ke dalam kapsul warna merah muda putih, kemudian mengedarkan, menjual barang narkotika ke warga negara asing yang memesannya. Kemudian juga mengumpulkan hasil penjualan kepada narkotika tersebut kepada tersangka ketiga yang berinisial AA. Tersangka 3 yang berinisial AA, usia 48 tahun, jenis kelamin laki-laki, asal Badung. Perannya adalah menyediakan bahan narkotika, menyediakan tempat penyimpanan narkotika, menyediakan alat-alat untuk memecah narkotika, menerima hasil jual beli narkotika dari tersangka 1 dan 2. Modus yang dilakukan, tersangka menyimpan narkotika di dalam villa, kemudian narkotika tersebut diedarkan kepada warga negara asing yang sering berkunjung ke wilayah Seminyak, Canggu, dan Peti Tengah. Dari hasil pemeriksaan ini masih utuh ya. Barang ini 1 kilo, bungkusnya adalah warna kuning dan coklat. Kalau tidak salah, kalau dibaca ini adalah apa namanya, coklat susu ya. Sebenarnya kemasan coklat susu, tapi kalau di dalamnya kamuflase adalah bentuk sabu. Bahasanya adalah ini bentuknya kalau dari muka, di dalamnya seperti ini ya. Dalamnya timur kan? Jenderal timur. ini. Kalau dilihat dari apa yang diungkap 2 bulan lalu di sekitar bulan Februari oleh Polresta Denpasar, mereknya beda, kantongnya beda ya. Kalau ini kuning coklat ya, kuning dan coklat. Jadi kalau itu kalau nggak salah hijau dan kuning kalau nggak salah ya, kalau yang di Polresta. Jadi bentuknya berbeda, kemasannya isinya mungkin berarti sama.
Benar anggota ormas Jenderal? Kenapa? Benar satu pelaku anggota ormas. Anggota ormas adalah bagian daripada oknum, ya. Sebagaimana janji Polda Bali terus memerangi baik itu yang sifatnya premanisme maupun kasus-kasus narkoba. Kalau itu ada dari kelompok-kelompok tertentu adalah oknum dan ormas yang menyalahgunakan kegiatannya untuk melakukan perbuatan tidak terpuji, apalagi merusak anak bangsa seperti ini harus ditindak tegas tentunya. Kenapa? Ketiganya oknum ormas. Tidak semua, ya, apa namanya, kebetulan saja yang bersangkutan ikut dalam satu kegiatan organisasi masyarakat. Ya. Dari mana Jenderal? Apa dari BB yang diamankan itu kan sampai 35 kg. Kemarin juga hampir 8 kg. Artinya Bali sendiri masih menjadi sebuah sasaran untuk peredaran narkotika dan juga pangsanya masih ada kan? Walaupun kita pandemi gini. Yang jelas kita masih kembangkan apakah ini memang tempat transit atau akan diteruskan lagi ke wilayah lain. Tadi yang saya sampaikan adalah tadi pasarnya juga bukan orang penduduk Indonesia tapi juga orang asing. Apakah ini akan ditransitkan di Bali saja, akan diteruskan ke tempat lain, ini masih dalam pengembangan. Namun demikian ada yang kecil-kecil yang tadi kita tangkap ini adalah ada ini ekstasi seperti ini, ya, yang beredar di sini, ya, ini beredar di sini, yang oleh pelaku dibawa ke tempat-tempat hiburan, ya. Nah ini barangkali juga merupakan jadi TO kita nantinya di kemudian hari di tempat-tempat hiburan yang kali ini mungkin sudah mulai marak, ya. Ini juga mungkin peluang bagi yang bersangkutan karena sudah mulai hidup kembali, masuklah barang ke Bali kemudian untuk diedarkan ke tempat-tempat tersebut. Ini ada proses home industry Jenderal. Ada proses home industry atau pembuatan. Ini bukan home industry, cuman dia adalah meracik dalam bentuk dimasukkan lagi ke dalam kapsul-kapsul sehingga untuk lebih mudah untuk dijualnya, mungkin seperti itu. Ya. Kita lihat di sini ada kapsul-kapsul yang dimasukkan nanti isinya, kemudian itu yang diedarkan ke tempat-tempat hiburan yang menjadi sasaran. Izin Jenderal, apa jaringan tersangka ini dari mana Jenderal? Terus yang kedua, informasinya salah satu tersangka ini memiliki tempat hiburan. Apakah tempat hiburannya itu dijadikan tempat peredaran barang haramnya ini atau gimana Jenderal? Ya, jadi tadi saya sampaikan ini salah satu tempat untuk mengedarkan adalah tempat hiburan, ya, tempat bar, diskotik ataupun tempat-tempat lain yang kegiatan hiburan malam seperti itu diedarkan di tempat. Artinya di tempat hiburan milik tersangka itu dijadikan tempat peredaran Ya, barang yang dimiliki. salah satunya seperti itu. Mungkin juga tempat lain. Ya. Apa ada tindakan nanti ke tempat hiburan milik itu, Jenderal? Yang jelas akan kita tindak. Ya, akan kita tindak lanjuti. Kemudian apa bentuknya nanti kita sama-sama akan rumuskan. 35 kilo ini masuk bertahap atau gimana Jenderal? 35 kilo ini masuk ke Bali secara bertahap atau seperti apa? Ini kemungkinan hasil pemeriksaan kita sekali, ya, satu kali dropping. Ya, kebetulan memang waktu itu sudah kita mengikuti, ya, ada informasi masuknya barang. Ini lama, tadi kan saya katakan ini proses penyelidikan yang panjang. Bahwa kan ada pengiriman barang seperti ini, kita sanggong dan kebetulan pada saatnya kemarin tanggal 8 April hari Jumat, tanda-tanda itu semakin jelas sehingga kita tangkap yang bersangkutan 2 orang di jalan saat ini sedang mau menuju TKP ke membawa ini ke bar tadi, ke bar tempat itu untuk mengedarkan. Dari situ kemudian kita telusuri tempat tinggalnya, yaitu di villa di Berobokan itu, kita geledah di dalamnya. Ternyata informasi yang kita dapat benar, ada sejumlah barang yang memang perlu kita amankan. Barangnya didatangkan dari mana Jenderal? Dari mana Jenderal? Asal barangnya?
Kalau barang ini adalah kalau dari kemasan dari Cina ya. Ini dari Cina, tapi kan ini terus estafet ya, datangnya itu estafet. Jadi sampai di sini yang bersangkutan menerima barang tersebut sebagaimana informasi yang kita dapat bahwa ada kiriman barang dari seperti itu. Tapi ini lagi dikatakan di mana hulunya di mana? Hulunya di mana dan kemudian akhirnya di mana? Jadi ini kan masih proses. Ya. Izin Jenderal, ini masuk jaringan internasional apa jaringan nasional? Terus Ya, kalau jaringan masih kita kembangkan, tapi yang jelas kalau ini barang dari luar negeri ya, ada kaitannya dong dari internasional gitu ya, pasti ada jaringan internasional. Masalahnya apakah kita Bali ini aja menjadikan tempat tujuan akhir atau paket ini akan diteruskan lagi ke satu tempat, ini masih kita dalami. Jenderal bisa diangkat BP-nya buat jenderal angkat BP semua. Apa tuh? Ini yang jelas begini ya, proses ini kan pengembangan ya. Barang ini bisa kita temukan berarti ada kasus-kasus sebelumnya. Kasus sebelumnya sudah berkembang yang tidak bersangkutan ini. Ya. Yang sudah diedarkan adalah yang ini tadi, ekstasi tadi. Yang ini diedarkan. Cuman waktu itu kita dapatkan informasi akan ada barang seperti ini, yang sabu. Ini kita kembangkan, kemudian kita dapat. Tadi yang saya sampaikan, apakah ini tujuan akhir atau transit untuk diteruskan ke tempat lain, ini yang masih kita dalami. Apa benar awalnya 50 kg? Informasi demikian, ya informasinya demikian. Tetapi saat kita geledah di tempatnya, ada seperti mungkin beberapa sudah di satu tempat yang sudah di dropping kemana tuh. Dan tadi saya sampaikan karena ini bukan tujuan akhir, dipecah dibawa ke satu tempat. Ini adalah yang di sebagian di sini. Ya kan ini satu modus ya untuk mengelabui, tidak mungkin satu paket besar itu datang satu, kalau misalnya ketangkap dia paling tidak ada yang mengamankan lagi itu. Ini akan kita kembangkan. Dari pengakuan dari ketiga tersangka, mereka menerima barang kapan, Jenderal? Pemeriksaan kita mengarah di sekitar bulan Januari. Jadi mungkin Januari awal-awal akhir tahun itu masih sepi kebetulan kan, betul ya. Itu kita masih situasi Bali juga masih sepi. Perjalanan dari darat, ini dari darat ya, masih yang jelas ya. Kalau dari udara atau berapa tidak akan sulit lewat dari darat, berang ataupun dari laut seperti itu dengan kondisi saat pandemi itu sepi, memanfaatkan masih di sini. Tapi atas kesigapan dan informasi yang kita dapat, kita bisa mengungkap itu. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di like, comment, and di share. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.